Kecil aja bisa pindahin gunung. Iya. Gimana kalau besar? Betul. Menurut saya atau apa yang saya dengar, kita iman tuh nggak usah gede-gede. Iya. Kecil aja pindahin gunung. Ngapain gede-gede kan? Iya kan, ini kan konteksnya Yesus nyembuhin seorang anak muda sakit ayam. Murid-muridnya nggak bisa nyembuhin. Nggak bisa. Sampai Yesus bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sawi aja, kamu bisa pindahin gunung. Jangankan cuma nyembuhin orang sakit, kamu bisa. Tapi kan terbukti, ternyata nggak ada orang yang punya iman sebesar biji sawi, Pantai. Ya, kita berjumpa lagi dalam program podcast Akap Anta Kirana Asa Bos. dari Kebringer. Jadi kebenar. Pak Bos, Pantai. saya pernah mendengar dan saya sendiri pernah memikirkan. Ya. Firman Tuhan kan di Matius pasal 17 ayat 20. Oh iya. Saya baca dulu ya. Baca dong. Supaya masuk durasi. Benar. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Luar biasa. Itu artinya kalau kita punya iman, biji sesawi kan kecil. Saya pernah ke Israel lalu dikasih biji sawi kecil banget di dalam botol. Kayak kuaci. Nah, kecil aja bisa pindahin gunung. Gimana kalau besar? Betul. Menurut saya atau apa yang saya dengar, kita iman tuh nggak usah gede-gede. Kecil aja pindahin gunung. Ngapain gede-gede kan? Apalagi besar. Nggak usah terlalu lah gitu. Bagus. Jadi pertanyaannya adalah, mendingan punya iman sebesar biji sawi bisa pindahin gunung. Iya, kecil aja, nggak usah gede-gede. Kalau aku bisanya kecil. Bagus. Tapi Pantai lihat konteksnya. Apa tuh? Konteksnya justru ini membuktikan bahwa tidak ada orang yang punya iman sebesar biji sawi. Lihat kan, ini kan konteksnya Yesus nyembuhin seorang anak muda sakit ayam. Murid-muridnya nggak bisa nyembuhin. Nggak bisa. Sampai Yesus bilang, kalau kamu, hai angkatan yang nggak percaya, dikatakan kan, kalau kamu punya iman sebesar biji sawi aja, kamu bisa pindahin gunung. Jangankan cuma nyembuhin orang sakit, kamu bisa. Tapi kan terbukti, ternyata nggak ada orang yang punya iman sebesar biji sawi, Pantai. Jadi maksud perkataan Yesusnya apa nih? Ya. Tidak ada orang yang punya iman sebesar biji sawi. Jadi ini tidak bicara tentang kuantitas, tapi bicara kualitas. Kalau tadi pertanyaan Pak Anta dan teman-teman mungkin yang selama ini berpikir iman sebesar biji sawi itu kuantitas. Makin besar iman makin hebat. Itu kuantitas. Tapi di sini Yesus bilang kualitasmu yang nggak ada. Makanya aku analogikan sebesar biji sawi pun itu benih terkecil di Palestina waktu itu kamu nggak punya. Jadi jangan ngomongin iman lebih besar. Yesus mau bilang gini. Kuantitasmu jangan kamu omongin selama kualitasmu belum teruji. Berarti murid atau tidak murid, orang percaya atau tidak percaya, kamu belum dibilang beriman ketika kamu tidak bisa melakukan hal apa yang Tuhan lakukan. Ya, nah, itu. Pertanyaannya gini akhirnya. Pertanyaannya berarti apakah ada iman besar, iman kecil itu? Nah itu, jadinya kan nggak ada, karena nggak bicara kuantitas, Pantai. Tuhan gak pernah bilang, milikilah iman sebesar biji sawi, sebesar biji semangka, sebesar biji duren, gak pernah. Nah, ayat ini hanya ada ketika ada respon Yesus dari ketidakpercayaan orang waktu itu. Nah kalau saya ingat wanita pendarahan yang jamah Yesus lalu sembuh, Yesus berkata besar imanmu. Iya, besar imanmu. Tapi nggak bicara tentang jenis iman atau kuantitas iman di situ, tapi kualitasnya besar. Makanya dengan kebesaran kualitas dia sentuh ujung jubah Yesus dan dia sembuh. Oh, jadi besar itu bicara kualitas. Jelas. Makanya di sini kan dibilang, jika kamu punya iman sebesar biji sawi. Ini aneh Pak Anta. Kalau Yesus bicara kuantitas, Yesus sendiri ngomongnya salah nih. Biji sawi kecil atau besar? Kecil banget. Kenapa dibilang besar? Sebesar biji sawi. Kan Yesus paradoks di sini. Berarti Yesus sedang bilang, ini bukan tentang kuantitas, ini tentang kualitas iman. Ya kan nggak mungkin, jika kamu punya iman sekecil biji sesawi. Nah tapi kan harusnya begitu dong. Harusnya begitu ya. Kalau kan orang yang dengar gini, Yesus belajar nggak sih? Kan dia tahu ya biji sawi kecil, kok dia bilang besar? Nah berarti Yesus nggak sedang bilang. Bahkan di Alkitab, di bagian firman Tuhan dikatakan, kalau anak manusia nanti datang, dapatkah dia menemukan iman di bumi? Nah itu Pantai. Jadi bukan tentang kuantitas tapi tentang kualitas beriman. Berarti intinya di sini berarti ketika orang membicarakan tentang milikilah iman yang besar, iman yang kecil, itu bukan bicara tentang kuantitas atau jumlah imannya, ukurannya besar dan kecilnya, tapi ke kualitasnya. Berarti kualitas itu iman itu ada berapa? Nah, kualitas iman cuma satu. Yaitu Yesus.
Jadi keberimanan kita, kualitas iman kita hanya ditentukan oleh seberapa besar hubungan kita sama Yesus. Berarti hari itu murid-murid Yesus ini masih nggak punya kualitas iman yang bagus dong? Persis. Makanya kan kalau kita lihat di konteks ini, setelah Yesus ngomong ini, itu masuk ke dalam pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus, Panta. Di Matius 17, 22, 23. Yesus lagi ngomong ini, ayo sekarang gua ajak nih, kalau kamu mau ngomong tentang kamu beriman atau tidak sama saya ajak masuknya ke penderitaan. Masih gak beriman dalam penderitaan? Nah itu. Oke, berarti itu konteksnya, Panta. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sudah jelas. Kalau belum jelas silahkan tanyakan lagi di kolom komentar ya. Boleh dong. Ya, berarti ini bukan berarti bahwa kita cukup punya iman kecil. Ya. Ini juga bukan bicara bahwa iman itu ada ukurannya. Betul. Tapi ini hanya bicara tentang kualitas. Betul. Lu beriman atau tidak beriman. Gitu kan? Iya. Iya kan? Iya. Jadi jangan dipermasalahkan itu. Karena ternyata Yesus juga memberikan sebuah paradoks ya. Betul. Mempunyai iman sebesar biji sawi. Betul. Ya, sebesar tapi biji sawi kecil. Betul. Ya. Intinya andai kata kamu punya kepercayaan, keyakinan kepadaku, maka kamu akan bisa melakukan banyak hal. Persis. Kan begitu kan? Persis. Kan udah jelas di Ibrani 11 ayat 1. Ya. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu nggak bicara kuantitas, bicara kualitas. Apa yang belum kita lihat kita beriman, apa yang belum ada buktinya kita beriman, itu kan kualitas. Ya kan, Pak Anta bilang sama anak, tunggu ya, papa pulang bawa mainan. Dia beriman terhadap apa? Terhadap Pak Anta atau terhadap mainannya? Terhadap saya dong. Kita beriman terhadap Yesus atau terhadap hasilnya. Nah itu yang membedakan kuantitas atau kualitas beriman. Ya, berarti pembicaraan selama ini yang berbicara bahwa ada iman besar, iman kecil itu, ini batal demi Alkitab. Batal. Demi Alkitab. Yang ada adalah lu beriman atau nggak beriman. Iya. Apa ya Tuhan bilang? Kan nggak ada yang mustahil kata Tuhan. Ayat tadi kalau kita kembali ke pembacaan kita kan dikatakan tidak ada yang mustahil bagi kamu. Jadi selama kamu beriman kepadaku, kata Yesus, nggak ada yang mustahil. Sebab akunya yang membuat ketidakmustahilan. Oke, saya kok dapat pencerahan gini ya? Bagus, Pak bagus, Bos, ya? Bagus nih. Belum ngomong. Ya. Jadi gini, bisa jadi gini nggak? Yesus berkata, kamu ya, asalkan punya kualitas iman aja nih, kecil nih. Yes. Lu bisa. Iya. Masalahnya, lu kecil aja nggak punya. Nah itu benar, itu dari tadi tuh Yesus mau ini kan bahasa satir Yesus. Kalau kamu satir punya, ya bahasa satir ya. Dong, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa pindahin gunung. Lu bisa. Masalahnya lu nggak punya. Itu kecil aja nggak punya mau ngomongin besar belagu. Dan kalau kita jujur Pak Anta, sesuai Alkitab bilang iman itu kan pemberian. Kita bisa beriman pun itu Tuhan. Roh Kudus yang menggerakkan bukan kita. Dan nggak bisa diukur-ukur juga kan? Bisa. Masa iman itu kan ya iman ya, tapi kok tiba-tiba ada kecil, sedang, XL, XXL, 4L, triple L, ya nggak begitulah ya. Nggak gitulah. Jadi gitu. Oke, baik. Jadi ada tambahan lainnya? Ya saya cuma mau gini Pak Anta. Kalau Alkitab itu semuanya sebenarnya udah jelas. Yang bikin gak jelas adalah kita. Yang bikin gak jelas. Seperti tadi kan dari awal kita sudah ulang-ulang bahwa iman itu bukan tentang kuantitas. Makin banyak engkau beriman, makin mungkin engkau melakukan sesuatu. Bukan. Iman itu ada ketika kita percaya pada Yesus. Sekali untuk selama-lamanya. Dan iman itu akan bekerja secara natural, Pak. Ketika menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, imanmu kepada Yesus itu akan menentukan tindakanmu. Jangan dibalik, tindakanmu menentukan imanmu. Enggak. Iman menentukan tindakanmu, tindakan adalah respon dari keberimananmu. Jadi kualitasmu kepada Tuhan, kualitas keberimananmu pada Tuhan itu akan menentukan apakah engkau melakukan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Itu aja. Berarti kan yang Yesus mau sampaikan ketika dia melihat muridnya nggak bisa ngusir setan, nggak bisa lakukan mujizat, gitu kan? Ya bener, kan? Bener bahasanya gitu. Padahal ya, lu punya iman sebesar biji sesawi. Pasti kamu bisa, gitu kan? Betul. Hanya masalahnya kamu nggak punya itu. Jadi yang dibicarakan saat itu bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Oke. Ya, dan Bapak Ibu Saudara, yang ada hanyalah orang beriman sama orang tidak beriman. Tidak mungkin saya agak beriman, separuh beriman, atau mayoritas beriman, nggak bisa. Beriman atau tidak beriman. Sehingga nggak ada urusan kecil dan besar. Betul. Ya, jadi nggak bisa berkata bahwa saya imannya kecil. Saya mah iman, kadang-kadang gini kan, saya mah belum sekelas Pak Boas, saya mah imannya masih agak kecil, Pak Boas kan udah agak gede.
Ini kan jadi keblinger lagi kan? Iya, itu bahasa yang menyakiti hati Tuhan, Panta. Tadi kan saya tanya, kayak Panta bilang ke anak, tunggu ya pulang papa bawain mainan. Kan iman anak itu ke Panta, bukan ke mainan kan? Kalau kayak tadi bahasanya, itu iman kita bukan kepada Yesus berarti. Kita mengecilkan Yesus, berarti kita sedang bilang, oh Yesus gak sanggup. Iman saya kecil, jadi Yesus gak sanggup. Itu mah menyedihkan. Oke. Gak boleh. Jadi sekarang cek aja Bapak Ibu Saudara, Anda punya iman di dalam Kristus atau tidak? Iya. Titik. Nggak ada yang lain. Nggak usah kita perbincangkan tentang iman besar, iman kecil begitu ya. Kuantitasnya, yang penting adalah bahwa iman kita berkualitas di hadapan Tuhan. Persis. Ya. Bagaimana caranya supaya beriman? Bangunlah relasi sama Tuhan. Baca firman Tuhan juga. Jelas dong. Lewat berelasi kan baca firman Tuhan. Betul. Jangan baca yang lain. Oke, kalau begitu silakan Bapak Ibu Saudara, jika ingin meninggalkan komentar, tulis di bawah. Ada pertanyaan, tulis di bawah. Kita siap untuk membaca dan menjawabnya jika bisa. Pasti, sesuai Alkitab. Oke, baik. Sampai ketemu dalam program podcast Akap selanjutnya. God bless you.